Shalom saudara yang terkasih, bertemu kembali dalam program Renungan Harian Shine Official. Mari dukung terus program ini dengan cara menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, serta share agar banyak jiwa diberkati dan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bagi semua yang sudah bergabung pagi hari ini, senang kembali berjumpa dengan saudara pagi hari ini. Saya percaya saudara ada dalam keadaan baik, saudara dalam keadaan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena satu malam Tuhan sudah menolong kita, melindungi kita, menyertai kita sampai kita ada pada hari ini, hari yang baru, hari yang Tuhan sediakan bagi kita, hari yang pasti diberkati oleh Tuhan, hari di mana kita akan menikmati Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menikmati hadirat Tuhan, walaupun itu di rumah saudara, walaupun saudara ada di tempat pekerjaan, di tempat usaha kita. Pada waktu hati kita terkoneksi dengan Tuhan, maka kita tetap terus merasakan hadirat Tuhan, terus merasakan kasih setia Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kebajikan Tuhan, menikmati keajaiban Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Renungan firman Tuhan kita ambil, saya tetap mengambil dari 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 11 sampai ayatnya yang ke-21. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang kedua, ayatnya yang ke-11, 11 sampai ayatnya yang ke-21. Saya berharap saudara bisa membaca ayat-ayat ini seluruhnya pada waktu saudara ada dalam waktu luang di tempat pekerjaan, di kantor saudara, atau di rumah, sementara saudara beraktivitas mungkin, atau sementara saudara membuka usaha, saudara bisa membaca ayat-ayat ini sehingga kita bisa selesai membaca surat 2 Korintus dan kita beralih ke surat Galatia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami bersyukur betapa Tuhan baik atas kehidupan kami. Satu malam kami lewati dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Dan hari ini kami bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesegaran, dengan pemulihan tubuh kami. Karena Tuhan Allah Engkau yang sudah memulihkan kehidupan kami dan tubuh kami, tubuh jasmani kami. Bapa di surga, sebelum kami melakukan aktivitas kami, melakukan pekerjaan, melakukan usaha kami, membuka usaha-usaha kami, hamba berdoa Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Kuduskan dan sucikan hamba-Mu. Biar kebenaran firman Tuhan menjadi rema bagi kami, menjadi rambu bagi kami untuk melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Urapi setiap umat Tuhan yang mendengarkan pada pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Allah Roh Kudus Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang kekal, Allah yang hidup. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji akan nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita membuka Alkitab kita pada 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-21. Saya tidak membaca ayat-ayat ini secara keseluruhan, tetapi saya percaya dan saya berharap saudara akan membaca ayat-ayat ini di rumah supaya kita tetap memperoleh kekuatan, kita tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Fokus kita ada pada 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Saya akan membaca ayat ini kepada saudara. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru
sudah datang. Puji akan nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kata ciptaan baru di sini bukan berarti diperbaharui atau direhabilitasi, namun memiliki pengertian bukan hanya membalik halaman yang baru pada waktu kita membaca, tetapi memulai sesuatu yang baru, memulai yang baru bersama dengan Tuhan. Kata yang lama sudah berlalu ini dipakai juga, saudara, dilukiskan oleh bagian Alkitab yang lain mengatakan bahwa bumi, langit dan bumi berlalu. Itu merupakan satu lukisan. Artinya saya mau katakan pada pagi hari ini, pada waktu kita diciptakan kembali, pada waktu kita ada dalam Kristus, pada waktu kita bertobat, pada waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sesungguhnya kita adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang baru, yang lama sudah, ya hal-hal yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru kita lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Tentunya di dalam Kristus, tentunya dalam pikiran Kristus, tentunya pada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini dikerjakan oleh Allah bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kebenaran kita. Tidak, ini dikerjakan oleh firman Tuhan. Ayatnya yang ke-18 mengatakan seperti ini, dan semua ini dari Allah, dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pendamaian ini kepada kami, telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudara, keselamatan kita diciptakan baru oleh Tuhan bukan karena kebenaran kita, tetapi karena Allah mengerjakannya di dalam Kristus. Pertanyaannya, sebagai manusia yang diciptakan baru oleh Tuhan, yang dikerjakan oleh Kristus dalam kehidupan saya dan saudara, tugas apa atau apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan saya dan saudara? Setelah kita diciptakan baru oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Tugas apa yang harus kita laksanakan dalam kehidupan saya dan saudara? Sedikitnya, saudara, ada 3 kebenaran yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, yang menjadi rambu bagi kita, yang menjadi patokan bagi kita untuk melangkah dalam hari ini. Saudara, ayatnya yang ke-11, kebenaran yang pertama, ayatnya yang ke-11, saya mau bacakan ayat ini kepada saudara. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Sekali lagi, kami tahu apa artinya takut akan Allah setelah kita diciptakan baru. Setelah Allah ada dalam kehidupan saya dan saudara, maka kebenaran pertama yang harus kita lakukan dalam kehidupan saya dan saudara adalah takut akan Allah. Takut akan Allah sebelum kita diciptakan baru, sebelum kita percaya kepada Tuhan, sebelum kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita hidup sembrono, tidak takut akan Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi pada waktu kita diciptakan baru, didamaikan oleh Allah, ada dalam kehendak Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Allah menuntut kita untuk takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan hanya sekedar takut, tetapi disertai dengan rasa hormat, bukan hanya sekedar takut semata. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan ini dan catat ini. Orang yang takut akan Tuhan, atau orang yang takut akan Tuhan yang disertai dengan hormat, adalah orang yang melakukan perintah-perintah Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Orang yang takut akan Allah yang disertai dengan rasa hormat adalah orang yang melakukan perintah-perintah Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Orang yang takut akan Allah yang disertai rasa hormat selalu memberikan yang terbaik kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun, saudara.
Entah itu masalah, entah itu kita mengalami sakit penyakit, entah itu mengalami tekanan dalam kehidupan saya dan saudara, entah itu mengalami persoalan hidup, kita selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita selalu ada dalam perintah-perintah Tuhan. Itu orang yang takut akan Tuhan, yang disertai rasa hormatnya kepada Tuhan, karena Allah pemberi hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi ingat ya, Ayub saudara, Ayub adalah prototipe atau model yang luar biasa bagi saya dan saudara. Dalam situasi dan kondisi apapun, dia tetap takut akan Tuhan. Bahkan istrinya pun menyarankan dia untuk mengutuki Allah dan mati. Tetapi Ayub tetap berkata positif di hadapan Tuhan. Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Seandainya aku diuji, aku akan keluar bagaikan emas. Luar biasa saudara yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, yang disertai rasa hormat, tetap melakukan perintah Tuhan, tetap melakukan kebenaran, tetap memberikan yang terbaik kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Oleh karena itu, mari sebagai orang yang sudah diciptakan yang baru, manusia lama telah kita tanggalkan, mari kita tetap takut akan Tuhan, disertai rasa hormat kepada Dia yang sudah menebus saya dan saudara. Yang kedua, saudara, yang kedua, ayatnya yang ke-12. Saya akan membaca ayat ini, ayatnya yang ke-12. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran yang kedua yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, bermegahlah dalam hal-hal rohania atau batinia dan bukan lahiriah. Bermegahlah dalam hal-hal rohani atau batinia dan bukan hal-hal lahiriah. Rupanya saudara, jemaat di Korintus selalu bangga dan bermegah dalam hal-hal lahiriah. Apa yang mereka punya, kota yang luar biasa, yang menjadi pusat keramaian pada waktu itu. Begitu bangga dengan apa yang ada pada mereka. Rasul Paulus menasihati jemaat Korintus agar bermegah dalam hal-hal batinia atau rohania. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, nasihat Rasul Paulus pada pagi hari ini juga datang bagi saya dan saudara. Mari kita bermegah tentang hal-hal rohania, hal-hal batinia yang kita miliki. Bukan berbangga dengan apa yang kita punya, bukan berbangga dengan kepintaran kita. Kepintaran itu adalah milik Tuhan dan Tuhan berikan bagi saya dan saudara pada waktu kita takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Bukan bermegah dengan apa yang ada pada kita, dengan harta kita, dengan pangkat kita, dengan status sosial kita, tetapi bermegahlah dalam hal-hal rohania, hal-hal batinnya. Bermegahlah karena kita telah ditebus dan diampuni oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Bermegahlah dalam hal itu. Bermegahlah karena nama kita tercatat dalam kerajaan sorga. Bermegahlah karena nama kita ada dalam kitab kehidupan. Bermegahlah karena kita melakukan kebenaran dan perintah-perintah Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bermegahlah dalam hal-hal lahiriah hari ini. Pada waktu saudara melakukan perintah-perintah Tuhan, bersyukurlah dan bermegahlah dalam Tuhan, karena Roh Kudus memberikan kemampuan bagi saya dan saudara. Bermegahlah karena nama saudara tercatat dalam kitab kehidupan, karena saudara percaya dan menyerahkan hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Bermegahlah karena kita telah diampuni dan telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita megahkan, apa yang kita banggakan dalam kehidupan saya dan saudara, semuanya milik Tuhan. Ingatkah saudara pada waktu seorang muda datang kepada Tuhan Yesus dan mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apa yang harus saya lakukan agar saya memperoleh hidup yang kekal?
Tuhan Yesus mengatakan bahwa takutlah akan Allah, lakukanlah hukum Taurat. Itu garis besarnya. Dan dia mengatakan, saya sudah melakukannya. Saya taat. Yang kedua, Tuhan katakan bahwa kalau begitu jualah segala harta milikmu dan ikut aku. Orang muda ini, kata firman Tuhan, mengatakan bahwa dia sedih dan meninggalkan Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena harta kita ada, karena hati kita terletak di harta kita. Mari pagi hari ini, seharusnya hati kita terletak di mana Kristus berada, di situ kita berada. Saudara, bermegahlah akan hal-hal rohania yang ada, yang saudara miliki hari ini. Yang ketiga, kebenaran yang ketiga yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, sebagai orang yang sudah diciptakan baru oleh Tuhan. Mari perhatikan ayatnya yang ke-13. Saya bacakan ayat ini kepada saudara. Sebab jika kami tidak menguasai diri kami, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Ayatnya yang ke-14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran yang ketiga, sebagai orang yang sudah diciptakan baru, kebenaran yang ketiga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yang selalu ada dalam kehidupan saya dan saudara, yaitu hidup yang dikuasai oleh kasih Kristus. Hidup yang dikuasai oleh kasih Kristus, saudara. Rasul Paulus mengatakan hidup kami dikuasai oleh kasih Kristus yang sudah menyelamatkan saya dan saudara, yang sudah menyelamatkan Rasul Paulus. Seharusnya kasih Kristus itu juga harus menguasai saya dan saudara. 1 Yohanes mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih, saudara. Oleh karena itu karakter Allah yang adalah kasih, DNA Allah yang adalah kasih harus menguasai saya dan saudara. Rasul Paulus dalam bagian lain dalam kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa kalau seluruh kitab para nabi dan hukum Taurat diperas intinya, maka yang keluar adalah kasih. Dan saudara, seluruh kehidupan kita seharusnya menampakkan kasih Kristus dalam kehidupan kita, karena itu adalah karakter Allah, karena itu adalah DNA-nya Allah. Sebab Allah berfirman, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih adalah motor penggerak Allah untuk menyelamatkan saya dan saudara. Bukan kepujian, bukan untuk bermegah, tetapi kasih adalah penggerak Allah untuk menyelamatkan saya dan saudara. Oleh karena itu, seharusnya kasih itu juga menjadi bagian dalam kehidupan saya dan saudara. Kasih haruslah merupakan atmosfer kita dalam berpikir, dalam bertindak, dalam berkata-kata, dalam hubungan kita dengan sesama, dalam hubungan kita dengan Allah. Kasih haruslah menjadi atmosfer yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Sekali lagi, Rasul Paulus merangkum seluruh kitab, dan setelah Kejadian sampai Wahyu dirangkum, diperas, dan sarinya adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya mau sampaikan ini kepada saudara dan taruh dalam pikiran kita masing-masing, bahwa kasih haruslah merupakan atmosfer kita dalam berpikir, dalam bertindak, dalam berkata-kata, dalam hubungan kita dengan Allah dan manusia. Biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Percaya pada waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, pada waktu kita bertobat kepada Tuhan, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Yang harus kita lakukan sebagai orang yang telah diciptakan baru oleh kehendak Tuhan, oleh Allah dalam Kristus Yesus, adalah takut yang disertai rasa hormat, bermegah dalam hal
rohani atau batinnya. Dan yang ketiga, hidup yang dikuasai oleh kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini mari kita berdoa saudara. Bagi saudara yang rindu didoakan, bisa saudara mengangkat tangan saudara. Percaya kepada Tuhan. Tuhan luar biasa, berdoa ya bagi semua yang sudah memasukkan pokok doa. Ibu Emma Lohi, Jacqueline Waimesi, Ibu Nel Saya, Ibu Florta ya. Ibu Florta, maaf kalau saya salah. Kita berdoa agar Tuhan turut campur tangan dan Tuhan menolong kita semua. Hari ini saya percaya Tuhan menyertai saya dan saudara. Hari ini Tuhan menolong kita dalam seluruh aktivitas kita, pekerjaan dan usaha kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami mau katakan Tuhan Yesus baik atas hidup kami. Kami mau bilang bahwa kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang menolong kami, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami, Allah yang menyertai kami. Bapa di surga, pagi hari ini Hamba tunduk di hadapan hadirat-Mu, merendahkan hati kami semua, Tuhan, menyatakan bahwa kami memerlukan Tuhan, menyatakan bahwa kami perlu Tuhan, menyatakan bahwa kami membutuhkan pertolongan-Mu, menyatakan bahwa satu-satunya harapan kami hanya kepada-Mu, pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kehidupan kami, yang sudah menebus kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami adalah ciptaan baru. Ajar kami untuk tetap takut akan Tuhan, disertai hormat kepadamu. Ajar kami untuk memikirkan atau bermegah dengan hal-hal rohani, hal-hal batinia. Dan ajar kami dan Tuhan kuasai kami dengan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan menjadi rema bagi kami. Bapa di surga, hamba berdoa bagi semua yang mengikuti live streaming ini melalui Facebook ataupun yang akan menontonnya dan menyaksikannya nanti pada waktu mereka mengangkat tangan kepadamu. Hamba percaya dan hamba yakin Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjamah mereka, turun tangan atas kehidupan mereka. Hamba tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi sakit penyakit, apa yang menjadi tantangan dan himpitan kehidupan mereka, baik secara pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha. Tetapi satu hal yang hamba tahu, bahwa Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Tuhan siapkan bagi kami. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Allah berikan bagi kami. Bapa di surga, hari ini hamba berdoa, Tuhan berikan kelegaan bagi umat-Mu, berikan damai sejahtera bagi umat-Mu, berikan sukacita bagi umat-Mu. Biar mereka ada dalam tekanan, himpitan, masalah, mereka tetap mengangkat tangan dan berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Allah mampu untuk memberikan jalan keluar bagi mereka. Tuhan mampu membuka pintu bagi mereka. Tuhan mampu membuat jalan bagi mereka. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami tetap percaya, kami tetap berfokus, kami tetap memandang Yesus yang besar, kami tetap memandang Yesus yang ajaib, kami tetap memandang Yesus yang penuh dengan kuasa. Hamba taruh umat-Mu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, pada waktu mereka mengangkat tangan kepadamu, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa atas kehidupan umat-Mu. Hamba taruh umat-Mu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, segala sakit penyakit mereka disembuhkan oleh kuasa bilur-Mu, oleh kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus. Umat-Mu disembuhkan. Apapun sakit penyakit mereka, kuasa Allah mengalir. Tuhan, pulihkan seluruh sistem tubuh mereka. Aliran darah mereka Engkau bersihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah Yesus, mereka telah disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya kepadamu, kami berharap kepadamu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus,
nama yang penuh dengan kuasa, nama yang melakukan perkara-perkara yang besar. Berdoa ya, yang putus asa, yang mulai hilang harapan, berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Di dalam Tuhan ada pengharapan, dalam Tuhan Yesus ada damai sejahtera yang Tuhan beri. Di dalam nama Yesus, pikiran-pikiran yang negatif atas kehidupan mereka, atas pikiran mereka, hamba berdoa, Tuhan Engkau singkirkan, karena ini dari iblis. Dan hamba berdoa, Roh Kudus ada dalam hati dan pikiran mereka, berikan damai sejahtera kami, karena kami percaya pada waktu Tuhan ada dalam kehidupan kami, maka damai-Mu menyertai kami seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik. Seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba taruh ke dalam tangan Tuhan dari Kilo 2 sampai Kota Masohi sampai Amahai. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati seluruh pekerjaan dan usaha mereka hari ini. Tetap diberkati, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena setiap persoalan pergumulan kami Engkau telah jawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Hamba taruh umat-Mu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan ajar kami untuk tetap takut akan Tuhan. Ajar kami setia kepada Tuhan. Ajar kami sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oleh karena itu hamba mohon Roh Kudus, Engkau pimpin kami, Engkau sertai kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan yang memohonkan doa kepada-Mu Tuhan. Hamba taruh ke dalam tangan Tuhan. Ibu Nel saya kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya pemulihan dan kesembuhan itu menjadi bagian atas kehidupannya. Berdoa bagi Ibu Emma Lohi, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Pekerjaan, usaha, rumah tangganya diberkati oleh Tuhan, dan hamba percaya mujizat Tuhan masih terjadi. Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa, dan hamba percaya Tuhan pada waktu mereka mengalami Tuhan, melihat mujizat Tuhan, mereka semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Berkati istri, berkati suaminya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rumah tangga ini diberkati oleh Tuhan. Jacqueline Wemese yang ada di Danau Ranatruk Kak Tuhan, hamba taruh ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati dan Engkau menolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia Allah ada bersama dengannya. Rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Mereka tetap semakin hari semakin setia, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Berkati keluarga ini. Hamba berdoa untuk Ibu Florta, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Rumah tangganya diberkati, rumah tangganya aman dalam perlindungan Tuhan. Ikat rumah tangga ini dengan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala tipu muslihat iblis dipatahkan, segala maksud manusia yang jahat kami hancurkan. Rumah tangga ini aman dalam perlindungan Tuhan, karena Tuhan ada dalam rumah tangga ini. Damai sejahtera sukacita Allah tetap ada dalam rumah tangga ini. Suami, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba taruh ke dalam tangan Tuhan, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Sekali lagi umat Tuhan diberkati oleh Tuhan, dan hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer, Tuhan hamba taruh ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu tetap Tuhan pakai dan Tuhan menolong keluarga hamba Tuhan, Ibu Eta Sayatiando Pepen, Tuhan berkati dan Tuhan menolong. Kasih setia Tuhan ada, rencana Tuhan yang luar biasa bagi keluarga ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan baik atas kehidupan kami. Hari ini kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam pertolongan Roh Kudus. Hari ini kami akan melihat pertolongan Tuhan. Hari ini kami mengalami mujizat. Hari ini ada perlindungan Tuhan. Hari ini kasih setia Tuhan menyertai kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami diberkati oleh Tuhan. Usaha kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, segala kegiatan kami diberkati, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami pulangkan segala kemuliaan, pujian, hormat, keagungan, kebesaran hanya bagi Engkau. Engkau layak menerimanya Bapa. Terpujilah nama-Mu Allah yang kekal, Allah yang hidup. Kami pulangkan segala sesuatunya hanya bagi Tuhan. Bapa, sekali lagi hamba berdoa, jauhkan kami dari segala macam mara bahaya, sakit, penyakit, virus, bakteri apapun. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan hamba pohonkan berkat-Mu atas umat-Mu pagi hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, umat Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu di hadapan hadirat Tuhan, dimanapun Engkau berada saat ini. Arahkan
Mata rohanimu berfokuslah kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Allah memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Keluar masukmu dijaga dan disertai oleh Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian atas kehidupanmu. Berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan mengakhiri seluruh program kami pada hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Kita telah menyaksikan renungan harian dari Shine Official. Tuhan Yesus memberkati.